Davin tak bisa tidur, badannya terasa panas dingin harus berdekatan semalaman dengan Renika. Hingga, berulang kali ia berusaha menahan nafas. Saat Renika menjadikannya sebagai guling. Tanpa sadar gadis itu memeluk tubuh Davin erat, membuatnya tersiksa semalaman. Dia hanya bisa mengumpat pelan. Kesal pada Renika yang polos dan kesal pada diri sendiri, karena mempunyai otak mesum. Hingga waktu menjelang subuh, Davin baru bisa memejamkan matanya terlelap. Baru 15 menit terlelap, Davin harus terusik saat benda kenyal menempel tepat di punggungnya. Davin kali ini membalikkan badannya perlahan, dia kembali menahan nafas. Saat wajah cantik itu tepat berada di lehernya, menyuruk dan menempel. Cukup, aku sudah tidak tahan lagi. Rasa kantuknya tiba-tiba saja menghilang, nafasnya berat seolah oksigen di dunia ini sudah habis. Davin hilaf. Dia mengecup bibir Renika dengan lembut, mengungkungnya dari atas dan mulai memperdalam ciumannya. Renika menggeliat, tubuhnya melengkung dan bergumam. Tangannya memeluk erat punggung Davin. Bunda tidak akan pernah menerima jika kamu menikah karena kebablasan. Apalagi kamu berani melakukan hubungan intim sebelum wanita itu sah menjadi istrimu. Davin tersentak, teringat ultimatum yang pernah diberikan bundanya. Dengan perlahan, dia mengurai pelukan Renika, turun dari ranjang dan pergi ke kamarnya. Menutup pintu kamar dan menguncinya. Berbaring dengan gelisah, bukti gairahnya sudah mendesak di bawah sana. Astagfirullah. Aku benar-benar hilaf. Dasar bodoh kamu Davin. Terima kasih bunda. Gumam Davin, dia bersyukur bundanya secara tegas pernah mengultimatumnya. Dengan susah payah akhirnya Davin bisa terlelap. Cahaya fajar mulai menyingsing, Renika terbangun dan segera merapikan tempat tidurnya. Dia membuka ranselnya, mengeluarkan satu set pakaian lengkap dengan dalaman. Tidak lupa handuk kecil, karena dia memang sengaja tidak membawa handuk besar. Isi ranselnya sudah terlalu penuh. Renika melihat dompetnya yang hilang. Ternyata ada, kemarin dicari-cari gak ketemu. Rupanya terselip di antara handuk. Gumamnya, dia menertawakan diri sendiri. Lalu memeriksa ponselnya yang sengaja dimatikan. Baterainya masih banyak, masih ada 80%. Renika teringat perkataan Davin yang memintanya searching di Google. Dia pun mulai mengetikkan sesuatu di kolom pencarian Google. Apa yang terjadi ketika pria dan wanita seranjang klik cari? Terereng. Beberapa hasil pencarian pun muncul. Glek. Renika menelan ludah susah payah. Dia bingung, yang dicarinya tentang tidur seranjang. Tapi hasil yang keluar tentang kehamilan. Lalu mengklik salah satunya, kesalahan wanita saat tidur seranjang dengan pria. Dan sebagian hasilnya adalah tentang hubungan intim. Renika bergidik, dia setidaknya pernah mendengar tentang hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Tapi semalam otaknya seakan lumpuh tak bekerja, ketakutan akan petir membuatnya melupakan hal paling besar itu. Bisa saja Davin berbuat nakal, menggerayanginya ketika tidur. Renika menyentuh lehernya, dia ingat kata Davin semalam. Mengusir nyamuk. Renika segera mencari tahu di kolom pencarian. Pria menggigit leher wanita dan Renika langsung melotot ketika membaca hasil pencariannya itu. Ya ampun, pekik Renika, dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Jadi artinya dia sedang mesum padaku. Mendengus sebal. Renika akhirnya mencari banyak hal di kolom pencarian. Merasa tidak puas lewat kolom pencarian internet, dia berpindah ke aplikasi video. Mencari seputar hubungan antara pria dan wanita. Pipinya memerah dan tersenyum malu-malu, ini kali pertamanya dia melihat pengetahuan seputar hubungan antara pria, wanita. Hingga ia melupakan niatnya untuk mandi. Kamar Davin. Davin menggeliat ketika ponselnya berdering, dia mengerjapkan matanya beberapa kali. Hoam, menguap beberapa kali.
Ternyata panggilan dari bundanya, di riwayat panggilannya tertera 3 panggilan tak terjawab. Davin menelepon balik bundanya. "Davin, kamu dan Renika baik-baik saja kan?" tanya Mita cemas. "Baik bun, ini baru bangun tidur." Davin membaringkan tubuhnya bermalas-malasan. "Kalian pisah kamar kan?" Suara Mita terdengar diliputi kecemasan. Davin jadi bingung, apa dia harus jujur? Jujur mengatakan kalau semalam sempat tidur sekamar, bahkan seranjang. Karena Renika takut petir, semalam di sini hujan lebat. Tapi kemudian Davin berpikir lagi, bundanya pasti akan marah dan mungkin menyusul kemari. Lalu menggagalkan rencananya. "Tentu saja, kami pisah kamar," jawab Davin lemah. Dia berusaha mengatakan pada dirinya sendiri kalau dia tidak bohong. Bukankah memang pisah kamar, meski semalam sempat tidur sekamar yang membuatnya hampir khilaf. Davin menghela nafasnya berat, seolah oksigen kembali berkurang. Saat mengingat perbuatan mesumnya semalam, dia mengecup bibir Renika tanpa izin. Bahkan lebih dari sekedar kecupan, sudah memasuki sebuah ciuman yang dalam hingga membangkitkan bukti gairahnya. "Bunda cuma mau mengingatkan, kamu jangan sampai berbuat yang macam-macam sama dia. Bunda tidak mau orang-orang menganggapmu pria playboy yang suka tidur dengan wanita." "Tenang saja bun, aku jamin bisa jaga diriku dengan sebaik-baiknya," jawab Davin meski gelisah. Setelah berbicara beberapa saat, akhirnya Mita menutup panggilannya. Davin termenung sejenak sebelum akhirnya menuju ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. "Cek, aku lupa. Aku kan belum bawa pakaian ganti ataupun handuk. Renika bisa curiga kalau aku tidak punya satupun pakaian ganti. Aku harus cari alasan," gumamnya. Davin tampak berpikir sejenak. Brak, pintu kamar mandi terbuka lebar, diiringi teriakan penuh keterkejutan dari Renika. "Kaak, dasar mesum!" teriak Renika panik. Dia segera berlari kembali ke dalam kamarnya, menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Bayangan Davin yang sedang berdiri tanpa busana terpampang jelas diingatannya. Sungguh membuatnya merasa sangat malu. Renika terus memaki diri sendiri, kenapa juga tidak mengetuk pintu dulu. Tapi tadi tidak ada suara apapun dari kamar mandi, sehingga dia berpikir kamar mandi kosong. Memangnya dia sedang apa, hanya berdiri tanpa melakukan apapun di kamar mandi? Gerutu Renika dengan kesalnya, dia mengucek matanya beberapa kali. Menyesali apa yang dilihatnya tadi. Sungguh memalukan. Kamar mandi. Davin sama terkejutnya dengan Renika. Dia tidak tahu kalau Renika akan membuka pintu tanpa mengetuk. Dia sendiri memang salah, tidak mengunci pintu kamar mandinya. Bagaimana ini? Dia akan sangat malu bertemu Renika nantinya. Tapi, ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Renika seharusnya mengetuk terlebih dahulu kan? Tetap saja dia malu. Renika adalah wanita pertama yang melihat tubuh polosnya setelah dewasa. Davin menghela nafasnya gusar, dia segera memakai pakaiannya kembali. Acara mandinya memang sudah selesai tadi. Kemudian keluar dari kamar mandi. Dengan menekan rasa malunya, Davin mengetuk pintu kamar Renika. "Tok tok tok, Ren, kamu mau mandi?" "Aku sudah loh," ujar Davin pelan, rasa malu masih meliputi hatinya. Tapi dia laki-laki, harus bisa memasang ego seolah tidak terjadi sesuatu. Tunjukkan dirimu sekuat mungkin di depan orang lain, jangan biarkan orang lain melihat sisi lemahmu. Itu adalah perkataan Raihan dedinya. Davin akan menunjukkan pada Renika seolah dirinya santai dan biasa saja. Ceklek, pintu kamar terbuka. Renika tampak salah tingkah, kakinya seolah melayang tak menapak lantai. Pipinya terasa memanas, dia tidak tahu pipinya sudah merah merona. Menatap Davin sekilas, lalu memalingkan wajahnya. "Bagaimana mungkin aku sanggup memperlihatkan diriku di hadapannya setelah kejadian tadi?"
teriak Renika dalam hatinya. Davin tersenyum tipis, merasa lucu dengan tingkah Renika. Dia kelihatan jelas salah tingkah. Hal itu membuat Davin bersemangat untuk menggoda Renika. "Hei, kenapa pipimu memerah? Apa kamu melihat sesuatu yang aneh tadi?" goda Davin dengan senyuman nakalnya. "Kak, kamu jangan mesum ya." Renika memukulkan pakaian gantinya ke arah Davin. Davin tertawa renyah, menangkap pakaian Renika dan menarik ke arahnya. Membuat tubuh Renika ikut tertarik, dan tubuhnya menubruk tubuh Davin. Aroma maskulin dari parfum yang digunakan Davin menyeruak memenuhi hidungnya. Wangi yang dia sukai, semalaman dia tertidur lelap dengan mencium wangi ini. Apa jangan-jangan semalaman dia memelukku? Atau malah aku sendiri yang memeluknya? Itu yang bergelayut di pikiran Renika. Tapi Renika malah diam membeku dalam dekapan Davin. Davin mengeratkan pelukannya, mengecup puncak kepala Renika, menghidu wangi sampo di rambutnya. Davin tersadar dengan perbuatannya. Maafkan aku Ren." Mengurai pelukan dan menjauhkan diri dari Renika, Davin keluar dari rumah sepagi ini, entah mau kemana. Renika hanya menatapnya bingung. Lalu dia memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi di hatinya berkecamuk rasa yang aneh. Dia begitu menyukai sentuhan Davin. Dia melindunginya dan bersikap baik seperti ayahnya, kakaknya, dan dia tidak tahu harus menyebutnya apa. Apa jangan-jangan aku sedang jatuh cinta? Jatuh cinta padanya? Ah, mana mungkin, masa aku suka pada Om Dev ganteng itu? Kami kan baru 2 hari kenal. Renika segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin, tak mau pikirannya dipenuhi hal yang tidak-tidak. Sementara Renika mandi, Davin pergi mencari makanan untuk sarapan. Dia berhenti di sebuah gerobak yang menjual nasi kuning. Kemudian memesan 2 bungkus nasi kuning, lalu membeli air mineral di warung yang kebetulan sudah buka. Tidak lupa sekalian membeli camilan untuk Renika. Mungkin Renika suka ngemil seperti Alicia adiknya. Teringat Alicia, Davin segera menelepon adiknya itu. "Kak," pekik Alicia di telepon. "Jangan teriak-teriak juga kali." Davin mendengus. Alicia mulai marah dan merajuk, karena Davin yang tega meninggalkannya di minimarket waktu itu. Davin hanya tertawa dan meminta maaf pada adiknya itu.